Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ya baik Bu, terima kasih. Saya duduk ya Bu. Iya, silakan. Apakah Ibu ada waktu luang siang ini? Ada. Mungkin ada ibu bisa bantu atau gimana ini? Jadi gini Bu, sebenarnya saya pengen konsultasi nih Bu. Gitu. Konsultasi mengenai apa ini? Itu sih Bu, beberapa minggu ke depan kan ada UNAS nih Bu. Saya itu merasa kayak cemas banget gitu loh Bu untuk menghadapi UNAS ini tadi. Gitu. Iya. Kalau ibu boleh tahu ini dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Aiza Bu. Saya Aiza dari kelas 12 IPA 1. Mbak Aiza dari kelas 12 IPA 1. Iya betul. Oke. Tadi mau konsultasi apa ini Mbak Aiza? Itu Bu, cemas untuk menghadapi UNAS. Cemas gitu ya? Iya Bu, cemasnya itu dari sekarang gitu loh Bu, nggak tahu kenapa ya Bu. Oh gitu. Oke. Di sini Bu jelasin sedikit ya. Di sini tuh penyebutannya itu proses konseling Mbak Aiza, bukan konsultasi. Gitu. Jadi di sini itu konseling gitu ya Bu, kita berdua ini. Iya. Udah pernah dengar apa itu konseling? Oh kalau denger sih udah Bu, tapi Belum pernah. iya. Berarti ini baru pertama kali gitu ya? Iya Bu, betul. Oh gitu. Udah tahu apa itu pengertian dari proses konseling itu gimana? Sudah tahu sedikit-sedikit tapi belum tahu yang sebenarnya arti yang sebenarnya itu seperti apa, belum tahu sih Bu. Oh gitu. Iya. Ibu jelasin sedikit ya apa itu proses konseling. Iya Bu. Jadi proses konseling itu upaya bantuan yang diberikan konselor yaitu ibu kepada konseli yaitu Mbak Aiza untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi sama Mbak Aiza. Jadi garis besarnya nanti Mbak Aiza ini menemukan solusinya sendiri. Di sini Bu hanya membantu mengarahkannya saja. Di sini Bu hanya fasilitatornya saja. Gitu. Ada yang kurang jelas Mbak Aiza atau gimana ini? Ini duduknya udah nyaman belum? Sudah Bu, enak kursinya bisa Sudah, diputer-puter. Kalau mau sendirian nggak apa-apa loh. Iya. Ini mungkin kalau mau minum nggak apa-apa. Mungkin haus atau gimana gitu nggak Terima apa-apa. kasih banyak Bu, terima kasih. Ya sudah nyaman kok Bu, sudah nyaman. Oke, sudah jelas ya apa itu proses konseling itu tadi? Sudah Bu, sudah. Sudah. Oke, kemudian di proses konseling ini juga ada beberapa asas, di mana ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Oh iya. Nah, asas kerahasiaan ini cuman kita berdua yang tahu, kan namanya rahasia tuh. Jadi ya cuman kita berdua yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu masalah yang kita bicarakan saat ini. Berarti aman ya Bu, orang lain nggak bakal tahu. Aman, dijamin aman. Oke Bu, baik. Selanjutnya gimana? Beneran kan Bu, aman? Bener, aman, dijamin sama ibu aman. Gak bakal ibu bocorin ke guru-guru atau ke teman-teman kamu, gak mungkin lah. Gitu. Kemudian juga ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Aiza ini secara sukarela menyampaikan entah itu pendapat atau masalah atau apapun itu secara sukarela dan juga terbuka tanpa adanya paksaan dari dirinya Mbak Aiza. Gitu. Bu harap seperti itu ya. Oh iya Bu, baik. Sudah jelas atau belum paham atau gimana ini? Sudah bisa diterima saya Bu, sudah Bisa ya? paham, ya bisa. Oke, ini kita mau lanjut atau gimana? Lanjut Bu. Lanjut ya. Lanjut. Silakan Bu. Oke. Gimana ini enaknya? Oke, coba kamu ceritakan apa yang kamu hadapi saat ini. Apa sih yang kamu hadapi itu? Gimana? Oh jadi gini Bu, saya itu kan di IPA nih Bu, kan pelajaran matematika itu ya pelajaran wajib lah di sekolah. Nah IPA-nya matematika itu juga kan berbeda dengan IPA-nya IPS nih Bu. Iya. Terus ada juga pelajaran kimia Bu. Nah pelajaran kimia kan banyak apa ya Bu, banyak istilah-istilah yang susah gitu loh Bu saya hafalnya, dan itu membuat saya bisa nggak ya melakukan mengerjakan soal matematika, soal kimia di UNAS itu, saya bisa nggak? Saya itu cemas gitu Bu. Gitu. Kira-kira cemasnya ini mulai dari kapan? Semenjak ada pengumuman Bu. Berarti mendekati ini ya? Iya Bu, Mendekati kelas baru-baru ini aja sih Bu. 10. Tapi Kalau dari kelas 10, maksudnya Bu, dari kelas 10 sama pelajarannya itu gimana? kan kimia pada saat kelas 10 itu kan masih dasar ya Bu. Masih bisa lah saya ikuti, kelas 11-nya juga masih bisa saya ikuti gitu. Cuman kimia atau semua atau gimana ini mata pelajarannya?
Iya bu, cuma kimia bu sama matematika yang susah menurut saya itu bu, susah banget saya mengertinya, itu susah banget bu. Oh, berarti masalahnya cuma di matematika sama kimia. Iya, dua pelajaran itu bu. Kalau yang bahasa Indonesia sama yang fisika itu gimana? Kalau bahasa Indonesia sih saya suka bu, fisika juga saya lumayan lumayan bisa daripada kimia. Berarti aman gitu ya dibandingnya dua pelajaran ini. Iya, bisa dikatakan semoga lah aman. Oh, gitu ya. Jadi dari kelas 10 aman, kelas 11 aman, mulai kelas 12 ini mulai merasa Bu. cemas gitu. Iya, soalnya gurunya juga mungkin rada cepet gitu ya bu neranginnya, jadi saya itu kayak ketinggalan gitu bu. Teman-teman sebenarnya ada yang, maksudnya ada yang mengikuti, kita juga biasanya juga sering sharing-sharing gitu ya bu, tapi masih aja saya itu gak nyambung gitu bu. Soalnya saya berpikir bahwa kimia itu susah banget gitu sama matematika itu bu. Oh, gitu. Mulai dari kelas 12 ya Mbak Isa? Iya, bisa dikatakan mulai kelas 12. Kalau pelajaran sehari-harinya gimana itu? Kalau ketemu kimia sama matematika? Ya sama bu, susah. Ya soalnya saya berpikiran bahwa kimia kelas 12 ini susah gitu bu. Dan itu membuat saya cemas gitu. Saya takut nilai saya itu turun, saya nggak bisa masuk perguruan tinggi gitu. Kalau itu nilai tugas-tugas kamu gimana? Ya gimana ya bu, biasanya kan itu bu, apa ya bu, tuker-tukeran jawaban sama temen bu, aduh malu. Oh, jadi kayak joki Iya. gitu ya? Iya, bukan joki juga sih bu, kayak kerja kelompok dikerjakan bareng gitu bu. Jadi kalau bisa dikatakan nilainya lumayan aman, kadang contekan juga. Kalau ketemu gurunya gimana? Maksudnya bu? Kalau ketemu gurunya kan kamu cemas sama matematika sama kimia. Nah, kalau sama gurunya tuh kamu cemas atau biasa aja atau gimana? Cuma takut sama gurunya atau sama pelajarannya atau gimana? Oh, kalau ditanya itu saya jawabnya dua-duanya bu. Dua-duanya. Dua-duanya sih bu, iya dua-duanya. Cemas, cemas keduanya. Jadi dari gurunya terus cemas ke pelajarannya. Iya. Mungkin saya cemasnya itu dari pelajarannya kan bu. Terus berhubung yang ngajar bapak ini, jadi saya kalau ketemu itu suka grogi, suka nderdek gitu. Gurunya juga biasanya kayak kurang seru gitu loh bu, nggak bisa ya bu ibu. Biasanya kan guru-guru lainnya itu kalau nggak paham itu ditanyain kan ya bu, nggak paham, kurang paham nggak, kurang gini nggak gitu. Terus, kalau guru kimia sama matematikanya ini tuh kayak flat banget bu, gitu loh bu. Kalau nerangin dia nerangin, nggak mikir bahwa ada orang yang nggak paham gitu loh bu. Paham nggak sih bu? Paham. Ya, Kalau kayak gitu. itu teman-teman kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan atau kamu aja? Kurang tahu ya bu, tapi kemungkinan besar sama sih bu kayaknya. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin pandai di kelas itu mungkin enggak merasakan seperti ini. Mungkin ya bu, nggak tahu juga saya. Oke. Perasaan kamu sekarang gimana ini? Ya masih cemas bu, cemas banget gitu loh bu. Nah tuh saya enaknya ini bagaimana ya bu? Cemasnya tuh yang gimana? Sampai keringat dingin atau gimana? Ya kayak nggak nyaman banget bu, gitu loh bu. Keringat dingin sih iya, grogi juga iya, nggak percaya diri juga iya, kayak lengkap gitu loh bu. Nggak tahu kenapa. Jadi sudah akut gitu ya cemasnya ini Mbak Aisyah? Ya belum tahu bu, bisa dikatakan lengkap apa enggak ya bu, nggak tahu bu. Apa kamu di rumah ikut bimbel atau cuma belajar di sekolah aja? Dari pihak sekolah kan itu sih bu, ada yang ngadain bimbel gitu kan. Nah saya itu ikut, lumayan sih bu, lumayan nyambung sama gurunya. Gurunya juga berbeda sama guru yang di kelas, itu lumayan nyambung, tapi mungkin cara cara apa ya bu, cara menghitung kayak rumusnya gitu beda bu, dan saya itu bingung gitu bu. Kalau saya sudah nyambungnya ke guru les ya bu, kalau misal saya terapkan di pas waktu pelajaran di kelas itu kayak gurunya tuh kayak, saya lo nggak ngajarin ini, kenapa kamu bisa menulis seperti ini, kayak gitu bu. Dan itu mungkin mulai merasa saya cemas, saya gimana nanti kalau pas munasnya gitu bu. Apa kamu sudah coba tanyakan kenapa ini mungkin berbeda atau enggak atau gimana?
Kalau di guru les kan sudah lumayan akrab gitu lah Bu ya. Saya itu tanya, kan cewek nih Bu gurunya, saya tanya kan, Bu, tapi kalau bapak ini yang menerangkan Bu nggak gini, tapi kalau kata guru lesnya itu sama saja sebenarnya, tapi mungkin rumusnya yang berbeda, tapi jawabannya sama, gitu Bu. Nah, Mbak Iza ini nyaman sama yang mana? Sama rumus yang dari guru sekolah atau guru bimbel? Guru bimbel sih Bu. Guru bimbel. Terus kesulitannya di mana kalau diaplikasikan ke mata kuliah, mata pelajaran itu tadi? Diaplikasikannya ya masalahnya mungkin itu Bu, kayak saya berbeda sendiri gitu Bu sama teman-teman lainnya itu menggunakan rumus yang diajarkan bapak ini waktu di mata pelajaran sekolah, tapi saya berbeda sendiri. Apa sudah kamu coba tanyakan ke guru sekolah mungkin dari rumus yang lain boleh atau enggak atau gimana gitu? Belum pernah sih Bu. Belum pernah. Belum pernah. Tapi kamu nyaman sama rumus yang dari guru les itu tadi? Iya Bu, saya soalnya itu mungkin menurut saya rumusnya itu saya mudah difahami, kemudian saya juga bisa. Berarti permasalahan Mbak Aiza ini kecemasan ini ya, UNAS yang dihadapi ya? Iya Bu, betul. Terutama pada mata pelajaran matematika sama kimia. Iya Bu, mungkin lebih ke kimianya sih Bu. Terus Mbak Aiza ini sudah berusaha di ikutan bimbel gitu kan? Iya Bu. Oke. Jadi tujuan Mbak Aiza untuk melakukan proses konseling ini apa? Ya untuk menghilangkan kecemasan saya Bu. Menghilangkan kecemasan. Iya. Kira-kira apa ini yang biasa dilakukan Mbak Aiza untuk menghilangkan kecemasan? Biasanya kalau selesai mata pelajaran nih kan biasanya panas tuh, otak kan panas gitu ya. Itu Ya banget Bu. biasanya dilakukan sama Mbak Aiza apa? Biasanya sama teman-teman makan, kalau nggak gitu jalan-jalan Bu. Apakah itu sudah cukup membantu menghilangkan kecemasan Mbak Aiza? Bukan menghilangkan sih Bu, mungkin Mengurangi. Iya benar, mengurangi kayak gitu, mengurangi kecemasan. Kalau menghilangkan kayaknya agak susah ya Bu. Apakah itu cukup membantu yang dilakukan sama Mbak Aiza? Kalau jalan-jalan biasanya sih nggak inget beban sekolah ya Bu. Kayak plong gitu loh Bu, apalagi kalau melihat dedaunan, melihat jalan, meskipun jalanannya macet tapi nggak tahu, saya enak aja gitu, bisa tenang gitu Bu. Tadi kan Mbak Aiza katanya kalau cemas langsung kadang makan sama temen-temen, jalan-jalan gitu Iya, ya. Bu. Itu perasaannya gimana? Ya plong gitu Bu, lega, kayak nggak ada beban sama sekali. Apakah itu dilakukan setelah pelajaran itu atau gimana? Setiap ada pekerjaan rumah Bu. Setiap ada pekerjaan rumah lebih ke pelajaran kimia sih sama matematika. Iya. Jadi apakah Mbak Aiza ini sudah merasa menemukan solusinya atau belum? Gimana ya Bu? Apakah saya harus melakukan belajar sambil jalan-jalan atau jalan-jalan kemudian sambil belajar? Kalau itu nggak secara harus, tapi kalau itu membuat Mbak Aiza merasa membantu mengurangi kecemasan yang Mbak Aiza rasakan, ya kenapa tidak? Oh, oke Bu, boleh dicoba lah Bu. Boleh, bisa. Gimana? Bisa atau gimana? Ada yang mau Bisa disampaikan kayaknya. atau gimana ini Mbak Aiza? Kok kayaknya masih bingung gitu? Enggak, saya mikir gitu loh Bu, enaknya ya apa ya? Kalau jalan-jalan, terus sambil makan, sambil ngerjain tugas bareng-bareng kayaknya seru, kayaknya enak. Ya Bu, boleh lah Bu dicoba. Tuh, oke. Berarti Mbak Aiza ini ada rasa mau mencoba gitu ya? Iya Bu, kalau nggak saya coba ya gimana Bu, nanti kalau saya UNAS kan ya gimana ya. Kalau misal nih Mbak Aiza ini berhasil gitu ya, kira-kira ada nggak reward buat Mbak Aiza sendiri? Saya sama teman-teman enggak janji sih Bu, kayak apa ya, kayak membuat komitmen kalau semisal teman-teman saya ini Bu,
kayak circle-nya saya gitu loh Bu. Kalau nilai kimia saya itu di atas 7 atau pokoknya minimal 7 lah, itu kita pergi naik gunung Bu, pergi muncak. Wah, seru itu kayaknya. Seru banget kayaknya Bu, tapi ya nggak tahu. Ya Oke. semoga bisa kejadian. Berarti Mbak Iza ini sudah merasakan menemukan solusinya atau belum nih? Sudah mungkin Bu. Dengan belajar bersama teman-teman sambil hangout, sambil jalan-jalan, mungkin itu bisa dicoba untuk menghilangkan stres juga mungkin. Boleh banget itu. Bagus itu. Terima kasih Bu. Iya. Jadi bisa diterima ya solusi yang ditemukan sama Mbak Iza sendiri, Oh iya Bu, bisa. atau mungkin masih mengganjal atau gimana? Enggak sih Bu, saya lumayan sudah lega Bu, sudah lega. Sudah lega. Ya beneran yakin. Yakin? Jadi sudah menemukan ya ini ya. Iya, Sudah bisa. clear? Bisa. Bisa. Oke. Jadi coba Ibu simpulkan ya. Di sini Mbak Iza kan punya kecemasan terhadap mata pelajaran matematika sama kimia. Apalagi ini kan mendekati UNAS toh. Iya. Beberapa minggu ke depan kan kita mau UNAS nih. Iya Bu. Nah, Mbak Aiza ini merasakan kalau di guru pelajaran rumusnya ini susah, tapi kalau di guru les bisa gitu. Iya. Jadi Mbak Aiza melakukan yang senyamannya dirasakan sama Mbak Aiza gitu. Kemudian kalau misalnya Mbak Aiza ini kan cemas nih kalau habis pelajaran gitu, itu jalan-jalan. Kemudian kalau mau jalan-jalan ya sama belajar sama teman-temannya gitu ya. Kalau kalau berhasil, self rewardnya itu pergi ke gunung gitu ya Mbak Aiza. Iya Bu, betul. Betul kayak gitu. Jadi nanti coba kita lihat progresnya dulu ya. Iya Bu. Mungkin besok-besok bolehlah datang ke sini lagi, kita lihat progresnya yang dilakukan sama Mbak Aiza ini gimana. Oke, sudah cukup atau gimana? Sepertinya sudah cukup. Ini juga sudah siang. Mau pulang ya? Iya Bu, lapar. Ya udah. Belum makan siang. Ya udah. Oke, sudah bisa kita akhiri kalau begitu. Bisa Bu, bisa. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Oke. Maaf ya Bu kalau mengganggu waktunya siang ini. Enggak apa-apa. Boleh lo datang ke sini lagi kalau besok-besok gitu. Iya Bu, baik, terima kasih. Iya. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, Makasih ya Bu. apa-apa. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.